Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Azizatul Afifah dengan NIM 24071260868 dari offering A dari Prodi Hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Islam yang dimana terdiri dari 12 soal. Untuk soal yang pertama, yakni alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Secara akademik, mempelajari hukum Islam menjadi sangat penting karena sistem hukum Islam adalah sistem hukum tertua dan paling komprehensif di dunia. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan harta benda, hubungan manusia dengan manusia. Sehingga dalam konteks keilmuan, hukum Islam menjadi sumber nilai, prinsip, dan norma yang turut membentuk sistem hukum nasional Indonesia. Jadi banyak sekali aturan hukum positif di Indonesia yang terinspirasi atau bahkan bersumber langsung dari hukum Islam seperti hukum perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Maka secara akademik mempelajari hukum Islam membantu mahasiswa memahami akar filosofis dan sosiologis dari peraturan-peraturan tersebut. Selain itu, hukum Islam juga penting dipelajari karena bersifat dinamis dan adaptif. Dengan adanya metode ijtihad, qiyas, dan ijma, hukum Islam mampu merespon perubahan zaman dari sudut pandang akademik. Juga ia menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang hidup dan berkembang. Hal ini menjadi bahan kajian penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam menjawab tantangan modernitas di zaman sekarang. Untuk soal yang kedua, yakni kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum material, yang dimana Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia mengakui keberadaan hukum agama termasuk hukum Islam yang dimana sepanjang berlaku bagi pemeluknya dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Kedudukan hukum Islam secara konstitusional dapat dilihat dari pasal 29 Undang-Undang 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Berdasarkan pasal ini, negara memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk dalam bidang hukum. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional. Sehingga dalam praktiknya, hukum Islam berlaku terutama bagi umat Islam dan telah dipositifkan ke dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Wakaf. Dengan demikian, hukum Islam bukan berada di luar sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian integral dari sistem hukum tersebut. Selanjutnya yakni pertanyaan yang ketiga tentang pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pada pola pemberlakuan hukum Islam ini, Indonesia dilakukan melalui beberapa cara, yakni yang pertama melalui formalisasi, yaitu memasukkan norma-norma hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi peradilan agama. Yang kedua yakni melalui pemberlakuan personal, yaitu hukum Islam berlaku bagi umat Islam saja. Contohnya dalam hubungan perkawinan, waris, dan wakaf yang hanya diterapkan kepada warga negara yang beragama Islam. Lalu yang ketiga itu melalui substansialisasi nilai, yaitu nilai-nilai hukum Islam diadopsi ke dalam hukum nasional tanpa menyebutkan label keislamannya. Misalnya pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan dari hak asasi manusia. Sehingga pada pola-pola ini menunjukkan bahwa hukum Islam diberlakukan secara selektif, kontekstual, dan harmonis. Dengan sistem hukum nasional ini,
tidak menjadikan hukum secara kaku atau totalitas begitu saja. Untuk pertanyaan yang keempat, yakni contoh tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan. Tujuan hukum Islam dalam menjaga harta atau hifz al-mal, dalam menjaga keturunan atau hifz al-nas, itu memiliki tujuan hampir sama, yang dimana dalam perlindungan harta sendiri, hukum Islam itu sangat melarang pencurian, perampasan, riba, penipuan, dan korupsi. Selain itu, hukum Islam juga mengatur sistem muamalah yang adil seperti jual beli yang jujur, zakat, wakaf, dan waris. Untuk contoh konkret perlindungan harta adalah larangan riba, yang dimana riba dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan merusak keadilan ekonomi, sehingga dengan sistem dari bagi hasil, hukum Islam melindungi harta agar tidak menumpuk pada satu pihak saja, tetapi juga pada dua pihak. Selanjutnya, dalam melindungi keturunan, hukum Islam itu mengatur perkawinan yang sah, melarang zina, dan mengatur nasab secara jelas. Sehingga aturan tentang wali nikah, mahar, dan iddah itu bertujuan menjaga kehormatan dan kejelasan dari garis keturunan. Sehingga dengan demikian, anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan terlindungi hak-haknya dari sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk soal yang kelima, yakni perlunya ijma dan qiyas di samping Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam. Namun, tidak semua persoalan kehidupan manusia dijelaskan secara rinci di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan ijma dan qiyas sebagai sumber hukum tambahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ijma itu diperlukan untuk menyatukan pendapat para ulama terhadap suatu persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dengan adanya ijma, diharapkan umat Islam memiliki kepastian hukum dan menghindari perpecahan. Sedangkan pada qiyas itu diperlukan untuk menghadapi persoalan baru akibat perkembangan zaman. Jadi dengan qiyas itu suatu peristiwa baru dapat ditentukan dengan cara menganalogikannya dengan peristiwa yang sudah ada hukumnya. Jadi secara akademik, ini menunjukkan fleksibilitas dan rasionalitas hukum Islam. Lalu pertanyaan yang keenam, yakni urutan wali nikah dan status ayah biologis anak luar nikah. Untuk urutan wali nikah sendiri dalam hukum Islam itu dimulai dari wali nasab, yaitu ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, dan seterusnya. Jika tidak ada wali nasab, maka digantikan langsung oleh wali hakim. Sehingga ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar perkawinan itu tidak berhak menjadi wali nikah, karena menurut hukum Islam berdasarkan nasabnya saja itu tidak sah, apalagi menjadi wali. Sehingga dalam kasus tersebut yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh negara. Begitu. Untuk selanjutnya adalah soal yang ketujuh, yang dimana ada perbedaan antara hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Untuk hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah itu sebenarnya sama-sama berkaitan dengan harta, tetapi memiliki konsep, waktu, dan tujuan yang berbeda. Yang dimana yang pertama, hukum waris adalah aturan yang mengatur pemindahan harta seseorang kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Pembagian warisan dilakukan secara otomatis berdasarkan ketentuan syariat dengan bagian yang sudah ditentukan.
dan tidak boleh diubah secara sepihak. Jadi, hukum waris ini mengatur tentang harta warisan yang dimana ada landasan dari hukum Islam sendiri yang mengatur terkait hukum waris agar tidak diubah secara semena-mena. Lalu pengertian yang kedua yakni dari pengertian wakaf. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum dengan sifat kekal atau selamanya. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan karena kepemilikannya telah berubah menjadi milik Allah untuk kemaslahatan umat. Dalam contoh atau konkret nyata itu, biasanya wakaf itu lebih mengarah kepada masjid ataupun tempat umum. Untuk pengertian yang ketiga yaitu pengertian wasiat. Wasiat adalah pemberian harta kepada pihak tertentu yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Sehingga dalam hukum Islam ini, wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari total harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya. Jadi tidak boleh langsung dialihkan kepada pihak yang lain. Sedangkan yang keempat, hibah adalah pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain ketika si pemberi masih hidup dan dalam keadaan sehat. Jadi hibah ini bersifat langsung dan tidak menunggu kematian dari pemberi. Lalu hibah itu bisa langsung hartanya itu dipakai dalam waktu pada saat diberi langsung bisa digunakan. Jadi tidak perlu menunggu si pewasiat itu meninggal dunia atau meninggalkan wasiatnya terlebih dahulu. Begitu. Selanjutnya yaitu soal yang ke-8 yaitu kondisi anak perempuan jikalau mendapatkan bagian 2/3 harta warisan. Dalam sistem waris Islam, pembagian harta didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban, yang dimana dari anak perempuan itu dapat memperoleh bagian sebesar 2/3 dari harta warisan dalam kondisi tertentu. Sehingga anak perempuan itu memperoleh bagian 2/3 apabila pewaris hanya meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Sehingga dalam kondisi ini 2/3 harta tadi yang dibagikan secara bersama-sama kepada seluruh anak perempuan tersebut. Jadi tidak ada pihak lain. Sehingga ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap perempuan, khususnya ketika tidak ada anak laki-laki sebagai penerus. Dari prinsip ini juga membantah anggapan bahwa hukum Islam selalu mendiskriminasi perempuan karena dalam kondisi tertentu justru perempuan terkadang memperoleh bagian yang lebih kecil ataupun yang lebih besar. Untuk pertanyaan yang nomor 9 yaitu alasan sering terjadinya gugatan terhadap harta wakaf oleh ahli waris. Biasanya gugatan terhadap harta wakaf sering terjadi karena beberapa faktor, yang dimana pada faktor pertama adalah kurangnya pemahaman ahli waris tentang hukum wakaf. Biasanya banyak ahli waris yang menganggap bahwa harta wakaf masih merupakan bagian dari warisan. Padahal secara hukum Islam, harta wakaf telah keluar dari kepemilikan pribadi. Maka dari itu, dari wakaf sendiri itu kan memiliki tujuan untuk kepentingan bersama dan itu berlaku kekal atau selamanya. Ya, awalnya dari konsepnya sendiri itu wakaf itu tidak ada
sangkut pautnya dengan warisan. Begitu. Jadi berbeda dengan waris, hibah ataupun wasiat. Begitu. Untuk faktor yang kedua adalah tidak adanya pencatatan atau legalisasi wakaf secara resmi. Biasanya wakaf yang hanya dilakukan secara lisan sering menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama ketika ahli waris membutuhkan harta tersebut. Lalu faktor yang ketiga adalah motif ekonomi dalam kondisi tertentu. Ahli waris tergoda untuk menggugat wakaf karena nilai ekonomi tanah atau bangunan yang tinggi. Faktor ini sering mengalahkan pertimbangan moral dan keagamaan. Makanya dari pertanyaan nomor 9 ini terkait harta wakaf itu sebenarnya juga berkorelasi dengan perizinan ataupun sertifikat tanah wakaf yang biasanya dari tanah wakaf sendiri itu banyak di Indonesia yang belum bersertifikat ataupun tidak ada surat atau legalitas yang mengatur secara jelas tentang tanah dari wakaf tersebut, entah itu punya siapa, akan digunakan untuk apa, dan manfaatnya untuk kedepannya itu seperti apa, begitu. Maka dari itu wakaf itu bisa dinilai lebih rancu dibanding dari wasiat, hibah ataupun waris, begitu. Lalu untuk pertanyaan yang nomor 10 yaitu jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Hukum Islam sendiri itu sangat melarang berbagai jenis jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan, penipuan atau merugikan salah satu pihak. Salah satunya adalah jual beli yang biasa dinamakan gharar, yaitu jual beli yang objeknya tidak jelas atau mengandung ketidakpastian. Nah, gharar ini biasanya contoh kasus nyatanya di Indonesia itu seperti penjual kambing ataupun sapi yang sedang hamil, tetapi anaknya itu masih berada di dalam kandungan. Sedangkan jikalau itu dijual belikan itu tidak sah karena dari objek barangnya sendiri itu belum jelas. Apakah itu anaknya perempuan atau laki-laki ataupun di dalam kandungan itu masih hidup ataukah sudah mati, begitu. Jadi itu sebenarnya jikalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki definisi atau arti yang masih rancu, sehingga banyak orang yang masih melanggar atau melakukan jual beli secara gharar tersebut. Pun juga biasanya contoh konkret nyatanya itu pada penjual penjual mangga. Semisal dari saya ingin membeli mangga yang belum berbuah, sedangkan dari si penjual tersebut itu memiliki daya tawar yang dimana akan berbuah atau panen lebih banyak daripada yang saya lihat. Tetapi pada nyatanya itu tidak sesuai dengan omongan yang sudah diomongkan dari penjual tersebut. Maka itu juga sama saja dengan jual beli horor yang dimana itu juga terkadang tidak jelas, begitu. Untuk yang kedua itu jual beli yang dilarang itu mengandung riba. Karena dari riba sendiri itu menimbulkan eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Jual beli barang yang haram seperti minuman keras dan narkotika itu juga tidak diperbolehkan, begitu. Itu juga masuk dalam riba. Nah, dari contoh riba yang lain selain menjual minuman keras atau narkotika, itu juga biasanya mengaruh kepada distributor gas LPG yang dimana itu biasanya dari distributor itu menimbun gas di saat pada musimnya dia akan menjual, tetapi di saat pada musimnya dia akan menimbun dari gas LPG tersebut dan akan menjualnya jikalau lagi langka, begitu.
Lalu, hukum Islam juga melarang jual beli yang dengan konsep menaikkan harga secara palsu untuk menipu pembeli, serta jual beli yang mengandung unsur penipuan atau pemaksaan. Dari jual beli ini biasanya itu dinamakan dari jual beli najasi, dan ini sangat sering terjadi pada Gen Z zaman sekarang, yang dimana sangatlah marak pada sosial media, yaitu pada unsur penipuan. Contohnya pada online shop, yang dimana terkadang kita membeli barang, ada spesifikasi atau deskripsi barangnya, tetapi barang yang datang itu tidak sesuai spesifikasi atau kualifikasi yang kita beli. Dan itu juga sama saja udah termasuk dari jual beli yang haram, karena itu disebut dengan jual beli najasi begitu. Lalu untuk pertanyaan yang ke-11, yakni cara perbankan syariah memberikan keuntungan tanpa sistem bunga. Perbankan syariah itu tidak menggunakan sistem bunga karena bunga dianggap mengandung riba. Nah, dari hal tersebut, sebagai gantinya perbankan syariah itu menggunakan prinsip bagi hasil dan akad-akad syariah, yang dimana dari prinsip bagi hasil ini tidak ada korelasinya dengan riba gitu. Jadi mereka itu menggunakan akad yang dinamakan dari akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Dan juga bisa juga mereka menggunakan akad musyarakah, yaitu kerjasama di mana kedua pihak sama-sama menanamkan modalnya untuk kerjasama jual beli ataupun lainnya. Selain itu juga bisa bank syariah biasanya juga bisa menggunakan murabahah, yaitu di mana bank membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada si nasabah tersebut dengan keuntungan yang sudah disepakati. Dengan sistem ini, keuntungan diperoleh secara halal dan transparan. Jadi dari ketiga poin tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari mudharabah, murabahah, dan musyarakah, itu sudah diatur secara jelas dan terperinci di dalam hukum Islam begitu. Jadi jikalau menemui kasus yang tidak yang mungkin sesuai dengan tiga konsep ini, tapi dalam penerapannya tidak dijelaskan secara rinci, mungkin bisa menggunakan landasan lainnya, yang dimana dari tiga poin ini juga bisa dikorelasikan dengan penjelasan yang lain, karena hukum Islam adalah hukum yang memiliki landasan umum dan khusus. Jadi tidak bisa hanya berpacu pada satu pemahaman saja begitu. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-12. Ini adalah pertanyaan yang terakhir, yang dimana dari pertanyaan tersebut adalah ciri dan motif utama gadai syariah dan asuransi syariah. Gadai syariah itu memiliki ciri utama, yaitu tidak menggunakan bunga dan memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat. Nah, biaya ini dikenakan hanya sebatas biaya penitipan dan pemeliharaan barang. Jadi bukan ada keuntungan dari pinjaman tersebut. Karena biasanya kalau orang meminjam itu pasti menggunakan bunga dan menerapkan bunga dari peminjaman ataupun penghutangan dari hal tersebut. Tetapi di sini dari motif dan ciri ini, ia tidak memakai bunga, yang dimana hanya sebatas penitipan ataupun sebagai peminjaman begitu. Nah,
motif utama dari gadai syariah itu sebenarnya dia lebih menerapkan pada prinsip tolong-menolong, yang dimana ia memberikan solusi keuangan yang adil tanpa menjerat nasabah ataupun tanpa memberatkan nasabah. Karena dari konsepnya ini memiliki motif utama tolong-menolong. Jadi tidak memiliki tujuan lain, yaitu entah itu menjerat ataupun yang lainnya begitu. Lalu asuransi syariah ini memiliki ciri utama berupa prinsip ta'awun juga, yaitu saling menolong antar sesama. Sehingga jikalau ada dana yang terkumpul yang bukan milik perusahaan sepenuhnya, melainkan dana bersama yang digunakan untuk membantu peserta ataupun orang yang mengalami musibah gitu. Jadi motif utama asuransi syariah itu bukan mencari keuntungan sepihak, tetapi menciptakan sistem perlindungan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang dimana dari pertanyaan ke-12 ini, ciri dan motif utama dari gadai syariah dan asuransi syariah itu hampir sama dan bisa dikatakan juga 100% sama. Karena ia memiliki ciri tolong-menolong dan memiliki motif ta'awun, yang dimana dari ta'awun sendiri itu juga menerapkan prinsip tolong-menolong. Karena jikalau dilihat dari contoh nyata atau konkret, kita biasanya kalau lagi butuh keuangan ataupun modal untuk usaha, ataupun lagi semisalnya terkena musibah ataupun yang lainnya, itu pastinya kita juga akan meminjam kepada bank, yang dimana terkadang dari bank sendiri itu ada sistem bunga dan sistem tambahan lah ya namanya, terkait dari peminjaman atau penambahan dari uang tersebut begitu. Selain peminjaman juga, semisal kita ada penitipan uang pun, dari mereka juga biasanya ada admin ataupun penambahan bunga dari penitipan uang yang kita titipkan kepada mereka begitu. Maka dari itu, dalam hukum Islam ini, gadai syariah dan asuransi syariah itu sudah dijelaskan secara rinci sekali bahwasanya tidak ada ciri ataupun motif yang berbau riba ataupun yang mengarah ke hal yang kejelekan. Karena dari prinsipnya itu mereka tidak ada menjerat nasabah ataupun memberatkan dari si pihak nasabah tersebut. Maka dari itu, dari semua pertanyaan ataupun soal dari 12 soal tersebut, bisa dinyatakan bahwasanya hukum Islam ini adalah sebuah hukum atau hakikat dari sebuah hukum yang bisa dijadikan landasan kehidupan sehari-hari. Karena hukum Islam ini dijadikan sebagai hukum nasional, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari pun kita tetap akan membutuhkan landasan atau dasar dari hukum Islam, entah itu dalam jual beli, perkawinan, waris, ataupun zakat, ataupun wakaf, ataupun perbankan, ataupun ekonomi syariah, yang dimana dari semua poin yang sudah saya sebutkan tadi itu seringkali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah dijelaskan secara rinci dan tidak ada kerancuan sama sekali di dalam hukum Islam ini. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi penggerak ataupun tahulah ya terkait dasar hukum, terutama pada dasar hukum Islam, yang dimana hukum Islam ini bisa menjadi hukum nasional ya, karena tadi
Karena dalam hukum Islam ini mengatur semua landasan, peraturan, larangan maupun kegiatan yang dilarang dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu. Mungkin cukup sekian jawaban ulangan akhir semester saya terkait soal-soal hukum Islam. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata ataupun pelafalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.